Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki angkatan perang terbaik di dunia. Tentu saja karena perlengkapan alutsistanya yang canggih. Indonesia juga berhasil menjadi produsen alutsista yang diakui dunia. Alutsista asli buatan Indonesia juga menjadi senjata andalan Tentara Nasional Indonesia. TNI mengutamakan alutsista produksi dalam negeri seiring telah dilakukannya alih teknologi. Indonesia juga berhasil menciptakan beragam kendaraan militer laut yang bisa digunakan sebagai pertahanan negara maupun misi kemanusiaan. Lantas, seperti apa rupa alutsista laut karya anak bangsa tersebut? Berikut Infonesia akan merangkum 5 alutsista laut buatan Indonesia. Kapal cepat rudal. KRI Klewang merupakan kapal cepat rudal yang dibuat oleh putra-putri Indonesia di galangan kapal PT Lundin Industri Invest Banyuwangi, Jawa Timur. Kapal ini memiliki keunggulan tidak terdeteksi oleh radar musuh dan cocok digunakan untuk kegiatan patroli di wilayah perairan Indonesia. Kapal berjenis trimaran atau berlambung 3 ini merupakan satu-satunya kapal perang dalam sejarah industri perkapalan perang dunia yang diproduksi dari komposit serat karbon dan diklaim lebih ringan daripada konstruksi metal, sehingga tidak menginduksi panas dan lebih kuat daripada baja. KRI Klewang memiliki panjang 60,7 meter, serta digerakkan oleh 4 unit mesin penggerak pokok. Kapal ini memiliki desain ergonomis, serta dirancang sebagai kapal siluman yang canggih dan dapat melaju dengan kecepatan tinggi serta mampu menembus ombak setinggi 6 meter, sehingga kapal ini mampu beroperasi 10 hari secara terus-menerus. Namun pada tanggal 28 September 2012, terjadi insiden kebakaran yang menimpa KRI Klewang di Pangkalan Angkatan Laut Banyuwangi. Saat ini PT Lundin sedang mengembangkan kembali KRI Klewang 2, yang merupakan pengganti dari KRI Klewang yang terbakar, tentunya dengan teknologi yang lebih canggih. Dalam pembuatan kapal ini, PT Lundin bekerja sama dengan perusahaan Swedia. TNI juga meminta bantuan PT PAL dan PT Pindad dalam proses desain dan beberapa hal lainnya. Rencananya KRI Klewang 2 akan diluncurkan pada pertengahan tahun 2019. Landing Platform Dock. Landing Platform Dock atau LPD adalah sebuah kapal perang yang meluncurkan, membawa dan mendaratkan elemen kekuatan darat untuk misi-misi perang gerak cepat. Kapal ini umumnya dirancang untuk membawa pasukan ke zona pertempuran lewat laut dan memiliki kemampuan membawa kekuatan udara terbatas. Kapal LPD 125 meter dirancang untuk mampu dipasangi senjata 100 mm dan dilengkapi dengan fire control system untuk melakukan self-defense guna melindungi pendaratan pasukan, kendaraan tempur, serta pendaratan helikopter. Saat beroperasi, LPD mampu mengangkut 507 personil termasuk 354 tentara, kru dan officer, serta mampu berlayar selama 30 hari secara terus-menerus. Dan hebatnya lagi, Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang mampu membangun kapal jenis ini secara mandiri. Bukan hanya untuk digunakan sendiri, Indonesia bahkan sudah menjadi pengekspor kapal bongsor ini ke negeri tetangga Filipina dengan label Strategic Sea Vessel atau SSV. Kapal selam canggih. Seusai menerima KRI Nagapasa 403 yang merupakan hasil produksi Korea Selatan, Indonesia kini selangkah lebih maju dengan merakit sendiri alutsista yang beroperasi di kedalaman laut tersebut. Kemampuan tersebut datang setelah adanya transfer teknologi antara Korea Selatan dengan Indonesia. Total ada 3 kapal selam Indonesia dari Korea Selatan. Pemesanan ini dilakukan lewat proses alih teknologi milik galangan kapal Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. 2 kapal yang diberi nama KRI Nagapasa 403 dan KRI Arda Deli 404 seluruhnya dibangun di DSME di Korea Selatan. Sedangkan 1 kapal lainnya dirakit oleh PT PAL Surabaya, Jawa Timur. Rencana kapal selam buatan anak bangsa tersebut akan diluncurkan pada Maret 2019 dan diberi nama KRI Alugoro 405. Perusak kawal rudal.
PT PAL Indonesia telah meluncurkan kapal perang perusak terbaru jenis perusak kawal rudal atau PKR yang merupakan hasil kerjasama dengan galangan kapal asal Belanda melalui proses alih teknologi atau transfer of technology. Kapal Light Frigate ini dipesan oleh TNI AL sebanyak 2 unit. Untuk kapal PKR pertama, 5 modul dibuat di PT PAL dan 2 modul dibuat di Damen, Belanda. Sedangkan kapal PKR kedua, 6 modul dibuat di PT PAL dan 1 modul dibuat di Damen. Selanjutnya modul itu disatukan menjadi kapal perang utuh di PT PAL Surabaya. Untuk PKR ketiga dan seterusnya, semua modul sudah bisa dibuat di Indonesia. Kapal ini menggunakan teknologi stealth atau siluman. Teknologi ini membuat kapal perang tidak terdeteksi oleh radar musuh dari kejauhan. Kapal perusak ini memiliki panjang 105 meter dengan lebar 14 meter. Kapal ini mampu membawa 120 kru kapal dengan kecepatan 28 knot dan memiliki ketahanan berlayar hingga 20 hari dengan dilengkapi peralatan persenjataan modern yang terintegrasi dengan sistem sensor weapon control. PKR bisa digunakan untuk misi pertempuran permukaan sesama kapal perang, perang bawah air melawan kapal selam, dan perang dengan udara melawan pesawat tempur. Selanjutnya yang tidak kalah canggih adalah perang elektronika. Kapal perusak ini bisa membajak sistem persenjataan dan kendali dari kapal perang musuh. Tankbot Antasena. Kemampuan Indonesia dalam merancang alat pertahanan atau persenjataan semakin tidak diragukan lagi. Menggunakan nama Antasena, PT Lundin Industri Invest yang merupakan industri perkapalan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur berkolaborasi dengan PT Pindad serta industri pertahanan asal Belgia, CMI Defense, sukses membangun tankbot atau kapal tank pertama di Indonesia. Kapal itu tidak cuma bisa dioperasikan di laut, tetapi juga di sungai, muara, bahkan rawa. Antasena ini memadukan teknologi tank dan bot. Kapal dengan spesifikasi seperti itu belum pernah diproduksi sebelumnya oleh industri kapal manapun di dunia. Antasena juga multifungsi, di antaranya untuk berpatroli di perairan dangkal dan mengangkut pasukan serta logistik. Ia juga bisa lincah mengejar perompak yang melarikan diri dari laut menuju sungai atau rawa-rawa. Dan hebatnya lagi, Antasena sudah dipesan oleh beberapa negara di dunia. Salah satunya adalah Rusia. Kapal ini memiliki panjang 18 meter dengan berbekal mesin diesel buatan MAN. Antasena mampu melaju hingga kecepatan 40 knot dari perairan dangkal sekitar 1 meter hingga laut lepas. Untuk senjata utamanya, Antasena dilengkapi dengan meriam 105 mm layaknya tank tempur. Cukup bertenaga untuk menghancurkan kapal-kapal musuh atau perompak.